Salam, perkenalkan nama saya Uyan Unggudada dengan NIM 1124117. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah Indonesia dan fungsinya. Pertama, sejarah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah hasil pertumbuhan dan perkembangan bahasa Melayu. Untuk mengetahui perkembangan bahasa Melayu ini diuraikan oleh S. Takdir alias Sabana bahwa negeri kita yang terdiri dari beribu-ribu pulau ini selayaknya mempunyai bahasa dan dialog yang begitu banyak. Namun bahasa dan dialog itu sebagian besar termasuk dalam satu rumpun bahasa-bahasa Melayu, sedangkan sebagian lagi termasuk dalam rumpun yang lebih besar, yaitu rumpun bahasa Austronesia dan bahasa Melayu Polinnesia. Pertumbuhan bahasa Melayu yang telah menjadi bahasa Indonesia dapat dikemukakan dengan rumus matematika, yaitu BM tambah BD tambah BA, di mana BM mewakili bahasa Melayu, BD mewakili bahasa daerah, dan BA mewakili bahasa asing. Artinya, modal utama bahasa Indonesia sekarang adalah bahasa Melayu, kemudian diperkaya dengan sebagian kecil bahasa daerah dan bahasa asing. Sebelum kemerdekaan, sebagian besar daerah Nusantara telah diperkaya oleh bahasa daerah dan bahasa asing. Sejak zaman penjajahan Belanda, bahasa Indonesia atau bahasa Melayu telah diajarkan di sekolah-sekolah. Di Bumi Putra atau Jawa, bahasa Melayu tidak dijadikan bahasa pengantar, akan tetapi masih dijadikan sebagai mata pelajaran sebanyak 2 jam sekali dalam 1 minggu dimulai pada kelas 4. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang fungsi bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia memiliki fungsi sejalan dengan kedudukannya, itu pertama, bahasa nasional. Kedudukannya di atas bahasa daerah. Hasil perumusan seminar politik bahasa yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 25 sampai 28 Februari tahun 1975 menegaskan bahwa dalam kedudukannya sebagai bahasa Indonesia berfungsi sebagai lambang kebanggaan. Seluruh bangsa Indonesia patut berbangga dengan adanya satu bahasa di antara berbagai daerah dengan etnis yang berbeda-beda. Bahasa Indonesia juga mengajarkan nilai-nilai sosial budaya luhur bangsa. Dengan keseluruhannya, bahasa Indonesia harus menjadi kebanggaan dengan cara menjunjungnya, merelasikannya, mempertahankannya, dan mengembangkannya. Lembaga identitas. Bangsa Indonesia terdiri dari berbagai etnis atau suku bangsa, sehingga dengan kondisi ini bahasa Indonesia berfungsi sebagai lambang identitas. Sebagai lambang identitas, bahasa Indonesia merupakan lambang bangsa Indonesia. Ini berarti dengan bahasa Indonesia akan dapat diketahui siapa kita, itu sifat, perangai, dan watak kita sebagai orang Indonesia. Alat pemersatu berbagai suku bangsa. Artinya, bahasa Indonesia merupakan alat yang memungkinkan untuk menyatukan berbagai suku bangsa dengan latar sosial dan bahasa dalam kebangsaan Indonesia. Dengan demikian, bangsa Indonesia yang berbeda suku bangsa tersebut bisa menyatukan cita-cita dan rasa dengan perantara bahasa Indonesia. Alat perhubungan antara daerah dan antar budaya. Jika bangsa kita tidak memiliki satu bahasa, maka masalah utama yang muncul adalah hambatan komunikasi di antara suku bangsa. Yang kedua, bahasa negara atau bahasa resmi Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki 4 fungsi sebagai berikut. Pertama, bahasa resmi kenegaraan. Seluruh kegiatan kenegaraan dan penyelenggaraannya. Yang kedua, bahasa negara atau bahasa resmi Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki 4 fungsi sebagai berikut. Yang pertama, bahasa resmi kenegaraan. Seluruh kegiatan kenegaraan dan penyelenggaraannya harus menggunakan bahasa Indonesia seperti kegiatan acara kenegaraan, pidato kenegaraan, dan lain sebagainya. Yang kedua, bahasa pengantar di dunia pendidikan. Kegiatan belajar mengajar di dunia pendidikan, baik sekolah ataupun perguruan tinggi, dan gunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar. Yang ketiga, alat perhubungan pada tingkat. Bahasa Indonesia sebagai alat perhubungan untuk kepentingan perencanaan dan pembangunan serta kepentingan pemerintah. Yang keempat, alat pengembangan kebudayaan dan iptek. Indonesia kaya akan kebudayaan yang sesuai dengan sukunya,
sehingga kebudayaan itu perlu dikembangkan dan dikomunikasikan kepada berbagai suku bangsa. Sekian penjelasan tentang sejarah dan fungsi sejarah dari saya. Shalom.